Wa minha, dan termasuk dari furu' idatu khuyirah, jika diberi pilihan, fil asro, dalam beberapa tawanan orang kafir yang ditahan oleh orang Islam, itu ada pilihan antara bainal qatli, antara dibunuh. Ini alternatif terakhir. Kalau bisa, warikih, dijadikan budak. Jadi orang kafir yang ditahan bisa dijadikan budak. Wal manni wal fida. Wal manni, dan dijadikan tebusan. Wes gini, ini akan dibebaskan, tapi dengan syarat orang Islam yang ditahan juga dibebaskan. Paham ya? Itu namanya al-mannu. Jadi orang-orang kafir yang ditahan sebanyak 100 umpamanya akan dibebaskan, tapi dengan catatan umat Islam yang ditahan juga dibebaskan. Dibunuh, dijadikan budak, dijadikan sebagai tebusan. Terus kalau dijadikan budak umpamanya itu bisa dimanfaatkan ya. Contohnya orang kafir yang punya keahlian, mungkin dia punya suaranya enak, terus ahli menulis umpamanya, maka bisa dimanfaatkan ya. Dan ini dulu yang ditiru oleh kerajaan Demak. Jadi ketika sudah menang ya, melawan Portugis dan melawan kerajaan yang lain, termasuk Majapahit mungkin ya, maka punya kebijakan seperti itu. Tentara lawan yang ketangkap itu apa mau dibunuh atau dijadikan tebusan umpamanya, atau memang dimanfaatkan ya, entah mungkin dijadikan prajurit atau bagaimana ya. Wal fida lam yakun dzalika bitashyih. Adapun tebusan itu tidak mempunyai bitasyahi, dengan tasyahi kemauan, bil maslahati, bahkan dengan maslahah. Hatta idza lam yadhhar, sehingga jika tidak nampak wajhul maslahati, dari sisi maslahah, ya bisuhum, maka menahannya, ila an yadhhara, sampai sehingga jelas. Jadi kalau memang masih belum nampak, ini enaknya mau diapain umpamanya ya, sementara tahan, mau dibebaskan umpamanya masih belum bisa. Wa minha, termasuk dari furu' dari tasarruful imam manutun bil maslahah, annahu law zawwaja balighatan, bahwa sesungguhnya wali jika mengawinkan putrinya yang baligh, wali menikahkan putrinya yang sudah balighah, dikawinkan bi ghairi kuf'in, dengan laki-laki yang tidak kufu', tapi biridhoha, dengan keridhoannya balighah. Yang perempuan itu ridho atau rela, maka lam yasfi, maka tidak sah. Kenapa? Karena li'anna haqqal kafa'ah lil muslimin, karena sesungguhnya hak kafa'ah. Apa kafa'ah? Keserasian. Maka ada yang mengatakan kerjanya apa harus sama ya, nasabnya umpamanya. Jadi kalau mengikuti kafa'ah yang seperti itu, kafa'ah itu termasuk syarat sahnya akad nikah, berarti harus ada kafa'ah. Loh, yang perempuan soleha umpamanya, terus yang laki-laki gak soleh, gak bisa ngaji. Yang perempuan hafal alfiyah umpamanya,
alumni pondok. Yang laki-laki apa? Alumni anak jalanan umpamanya. Kafah enggak kira-kira? Hah? Tidak ya. Padahal biridoha ya. Padahal birido apa ridho? Yang perempuan sudah mau. Kenapa? Li'anna haqqal kafalil muslimin wa huwa kan naib. Wa wali itu kan naib, itu seperti naib anhum dari al-muslimin. Maka fala yaqdiru ala isqati, maka tidak boleh atau tidak mampu ala isqati atas menggugurkannya hakul kafaah. Hakadha ya seperti ini i'tamadahu syaikhoni yang dibuat ya, rombongan. Ya. Berapa detik? Yang dibuat pegangan oleh Imam Nawawi Rafi'i. Wa khalafahuma, dan berbeda dengan Nawawi Rafi'i aksaru ulama Yaman, mayoritas ulama ya Yaman. Jadi mayoritas ulama Yaman itu tidak sependapat dengan Imam Nawawi dan Rafi'i. Contohnya Syihab al-Muzajjad, seperti Imam Syihab al-Muzajjad Waridat wa Tambadawi dan Imam Tambadawi wa Ibnu Ziyad dan Imam Ibnu Ziyad wa Abil Fathil Muzajjad dan Imam Abil Fathil Muzajjad wa ghairihim dan yang lainnya. Jadi begini, di sini kalau sumber pertama, dalil pertama dari kaidah tasarruful imam itu sebenarnya dalam masalah walil yatim ya, itu di depan. Jadi beliau Umar bin Khattab, inni nazaltu nafsi minillah bimanzilati walil yatim. Cuman mungkin para ulama disamakan ya, dikiaskan. Yang jelas bukan kita yang menyamakan, bukan kita yang mengkiaskan. Oh ini sama-sama umpamanya pimpinan, imam umpamanya yang mimpin, yang mempunyai kebijakan dalam masalah semuanya, semua rakyat. Sedangkan pengasuh panti yang mimpin perjalanan maslahah di lembaga tersebut umpamanya. Paham ya? Sekarang al-qaidah sadisah baca.